Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca zikir yang kelima dan zikir yang keenam. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawmi wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawmi wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Innahu huwat tawwabur rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca masih dalam pembahasan yang sama, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada mereka. Pada ayat yang ke-53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah wahai Bani Israil ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, kitab, wal furqana, dan keterangan yang membedakan. Al-Furqan itu keterangan yang membedakan antara hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israil adalah
ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam sebuah kitab, yaitu kitab Taurat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada Musa agar Musa alaihissalam itu bermunajat di Gunung Tur, kemudian bermunajat selama 40 hari. Keterangan bermunajatnya bagaimana ketika bermunajat itu tertera di dalam surat Al-A'raf. Insyaallah kita akan mengkaji pada saatnya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Jadi keistimewaan kitab Taurat daripada kitab-kitab yang lain, bahwa kitab Taurat itu turun dalam rupa lembaran, dalam rupa kitab. Ya, kitab Al-Quran itu kan turun bukan dalam rupa kitab, tapi turun dalam rupa wahyu yang kemudian wahyu yang kemudian ditulis menjadi Al-Quran. Nah, kalau kitab Taurat itu turun dalam rupa lembaran yang dulunya itu lembarannya itu adalah lempengan batu, lauh istilahnya, lauh. Yang mana lempengan batu tersebut itu berisikan kitab Taurat. Kitab Taurat yang pertama kali turun atau kitab Taurat yang turun di Bukit Tur Sinai itu terkenal dengan istilah 10 perintah Tuhan. Sampai sekarang pun masih dikenal dengan istilah 10 perintah Tuhan. Di antara perintahnya itu ada sembahlah Allah dan janganlah kalian itu menyembah Allah yang lain. Itu sampai sekarang pun masih tertulis seperti itu. Kalau kita buka Bible sekarang ini, kita buka Bible yang perjanjian lama, kemudian kita buka di bagian 10 perintah Tuhan, ini masih seperti itu isinya. Sembahlah Allah dan janganlah kalian itu menyembah Allah yang lain. Berarti visinya ajaran Nabi Musa dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama. Ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaknya kalian itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan pokok-pokok ajaran dalam 10 perintah Tuhan sampai sekarang masih ada. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa suatu umat yang diturunkan wahyu yang demikian, yaitu hendaknya kalian itu menyembah Allah, sembahlah Allah dan janganlah menyembah Allah yang lain. Kenapa suatu umat yang diturunkan wahyu yang demikian, perintah yang demikian, kenapa masih juga menyembah yang lain? Kenapa masih juga menyekutukan Allah dengan sesuatu hal yang lain? Sehingga mereka tidak hanya menyembah Allah, tapi juga menyembah yang lain. Maka umat Islam yang jelas tertera di dalam Al-Quran itu perintahnya ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Seandainya kok malah menyembah yang lain, seandainya kok malah kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesembahan yang lain, maka apa bedanya umat Islam dengan umat-umat terdahulu? Maka jangan sampai umat Islam itu seperti umat-umat yang terdahulu, di mana mereka itu jelas mendapatkan wahyu, mendapatkan kitab yang berisikan ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, hendaknya menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jangan umat Islam itu seperti mereka yang malah kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah kemudian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap bahwa Allah itu ada 3 dan lain sebagainya. Maka hendaknya umat Islam tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinilah tentang rububiyah Allah,
tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah zat yang maha menciptakan, Allah lah zat yang maha mengatur segalanya, hanya Allah lah zat pemilik segala sesuatu. Maka hanya Allah lah zat yang patut, hanya Allah lah hendaknya, hanya kepada Allah lah hendaknya kita beribadah, hanya kepada Allah lah hendaknya kita mentauhidkan, hendaknya kita itu menuhankan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Wa idz ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ketika ataina kami berikan kepada Musa itu al-kitab, yaitu isinya kitab Taurat. Wal furqana, dan furqan itu adalah keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi di samping Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab kepada Musa, yaitu kitab Taurat, di mana isinya juga ada perintah dan larangan yang membedakan antara hak dan yang batil. Juga Allah Subhanahu wa taala berikan Furqan, ajaran-ajaran yang bisa membedakan mana hak dan yang batil. La'allakum tahtadun, agar kamu itu mendapatkan petunjuk, agar orang-orang Bani Israil itu mendapatkan petunjuk. Jadi memang visi misi semua nabi seperti itu. Jadi visi misi semua nabi itu menerangkan kepada manusia keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu bisa membedakan mana hak dan yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Jadi manusia itu hidup di bumi yang Allah Subhanahu wa taala itu tentukan keluar dari perut ibu-ibu mereka, itulah ta'lamu syai'an, tidak mengetahui apa-apa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada manusia itu alatnya dibaca indera, hati, akal, mata, telinga, mulut dan lain sebagainya, untuk berpikir, untuk merenungi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk agar bisa membedakan mana hak dan yang batil. Sehingga dengan petunjuk tersebut, dengan alat tersebut dan dengan petunjuk tersebut, manusia itu tidak tersesat. Wa idz ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan alat dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bekal. Tergantung manusianya. Kalau manusianya itu mau menggunakan alat dan menggunakan bekal tersebut, insya Allah selamat. Tapi kalau manusia tersebut tidak mau menggunakan alatnya dan tidak mau menggunakan bekalnya, ya kalau tersesat itu kesalahan dirinya sendiri. Fala talumuni walumu anfusakum. Semoga apa yang kita baca pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hijau berseri membuatku rela hati